إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته وسلام على هذا الكتاب الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Terusaken pemaosan tafsir daripada surat Al-Fatihah yang juga kita kenal dengan sebutan Ummul Kitab. Kita kemarin sudah sampai pada ayat Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu dateng panjenengan, namung dateng panjenengan na'budu nyembah kaula. Wa iyyaka lan dateng panjenengan nasta'inu nyuwun pitulung kaula. Jadi ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa beribadah itu ansih hanya untuk Allah, dilaksanakan karena Allah, tidak karena yang lain-lain. Itu merupakan kunci daripada suksesnya kita sebagai hamba Allah. Kunci daripada suksesnya kita membuktikan bahwa kita betul-betul ngamawulo marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing diarani ibadah yaiku nindakne perintah utawa anjuran saking Allah utawa saking Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rasa mengagungkan, dengan rasa mengagungkan. Jadi bukan asal-asalan.
bukan asal-asalan. Lah, ibadah seperti itu biasa dilakukan oleh hamba Allah ini bisa digolongkan pada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang paling rendah, yang terbawah. Ibadah yang bagaimana yang dikatakan tingkatan yang terbawah? Yaitu beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, itu karena hanya ingin pahala, ingin ganjaran, oleh ganjaran. Aku sembahyang krono kepingin oleh ganjaran besok ben mlebu swarga. Itu termasuk tingkatan yang paling rendah. Aku ngelakoni sholat, aku ngelakoni poso, aku ngelakoni ngetokno zakat, aku haji mek krono kepingin oleh pahala. Lek haji ini mabrur, gak ono maneh balesane kejaba mlebu swarga. Itu adalah tataran beribadah kepada Allah di tingkatan yang paling bawah. Mengapa dikatakan ibadah yang itu tingkatan rendah? Karena hakikatnya sesungguhnya yang disembah itu bukan Allah. Yang disembah itu ganjaran. Gusti Allah mek didadekno lantaran tok untuk menghasilkan apa yang menjadi keinginan manusianya. Jadi Gusti Allah mek digawe batu loncatan. Aku ben iso mlebu swarga. Nah, biasanya orang-orang yang beribadah dengan tingkatan paling rendah ini, karena yang ada di benaknya itu hanyalah masalah ganjaran, sehingga dia itu apabila sudah cukup lama melaksanakan itu menganggap bahwa dirinya sudah banyak pahalanya, bahwa dirinya sudah mesti masuk surga. Sehingga dari keyakinan yang seperti itu pada akhirnya dia merasa dirinya paling bagus. Apa tidak berbahaya? Kepleset siti langsung mlebu jurang. Karena orang itu kalau sudah merasa dirinya sudah paling benar, akhirnya orang itu menganggap orang lain, wah, si api aku. Ya benar, dia itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan,
Tapi yang membuat dia itu akhirnya akan mudah dienggokkan, apa dienggokkan, dibelokkan oleh setan, itu tadi karena tujuannya hanya ingin memperoleh pahala. Itu. Jadi tingkatan yang rendah adalah ibadahnya orang yang beribadah hanya karena ingin pahala. Bukan karena dia itu menyadari bahwa dirinya adalah kawulane Gusti Allah. Wis sak mestine kawula iku ngabekti karo Gustine. Tapi mereka justru gelem nglakoni kaya ngono, ora nyadari lek awake iku kawula. Tapi dheweke oleh nglakoni perintah ngedoi larangan mung krana kepingin pahala. Ya lek lane diilangno dadi kepingin paha. Oleh paha. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang tengah-tengah sedengan, yaitu beribadah karena mempunyai keinginan bisa ibadah iku dadi wong sing mulya sebab ibadah. Utawa bisa dadi wong sing sedhek karo Gusti Allah. Jadi kalau dia itu beribadah dengan tujuan supaya dia itu dekat dengan Allah, cedhak karo Gusti Allah. Nah ini tingkatan sing tengah-tengah. Ben aku dadi wong sing mulya, krana cedhak nang Gusti Allah, moko ambek wong dimulyakno. Iki sing wis rada apik. Ya, dadi wis rada dadi kepingin cedhak tok karo Gusti Allah. Gak kepingin ganjaran ndak. Mek kepingin cedhak. Beda kalau orang itu ingin dekat dengan Bang Udin misalkan. Karena Bang Udin kaya, aku ingin dekat ben oleh duit. Tapi yang tingkatan tengah-tengah ini hanya kepingin dekat saja. Karena kalau saya dekat dengan Bang Udin, ya paling tidak ya kempetan. Jadi uangnya bukan jadi tujuan, pahalanya bukan jadi tujuan, tapi hanya ingin dekat saja supaya awake iso katut mulya. Sopo Samsul iku rek? Wah iku wonge Bang Udin. Wah. Wong akhirnya ya wah melihat karena Bang Udin seorang yang kaya, dermawan, loman. Akhirnya orang banyak yang memuliakan Bang Udin. Nah, cantri sing Samsul ya dimulyakno pisan krana melihat Bang Udin. Tingkatan yang ketiga daripada iyyaka na'budu. Nah, iyyaka na'budu hanya datang panjenengan Gusti kawula niku beribadah. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan yang paling tinggi. Ngepok wis. Tadi yo sesuai dengan kalimatnya iyyaka na'budu. Hanya datang panjenengan kami menyembah.
hanya datang panjenengan kami beribadah. Tingkatan yang tinggi ini adalah tingkatan ibadah marang Allah yang dilakukan oleh manusia itu karena memang dia itu sadar bahwa Allah itu sangat besar nikmatnya yang diberikan kepadaku. Sehingga kita ini sudah semestinya bersyukur, sudah semestinya menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah, bukan kepada ganjaran pahala, bukan kepada kepingin dekat, enggak. Pokoknya awak iki kepingin menunjukkan bahwa memang sepantasnya dan seharusnya sebagai hamba itu berbakti kepada Tuhannya, berbakti kepada Gustine, ngabekti karo Bindoroni. Lho ngono lho. Jenenge kawula iku wis sak mestine melaksanakan apa sing diperintahno. Ngalor. Ngidul. Ngulon. Ngitan. Kawula kan ngono. Sadar lek awak iki kawula temen. Ya inilah yang dimaksud dengan apa sing didhawuhno Gusti Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Beribadah kepadaku, bukan selain aku. Ora krana ganjaran, ora krana kepingin mulya. Jadi tidak peduli dengan kemuliaan, tidak peduli dengan. Nah, orang yang tingkatan ketiga ini biasanya wis sing ono dalam benaknya hanya Allah. Tidur Allah, jalan Allah, tangan bergerak Allah, semuanya serba Allah. Nah, ibadah yang seperti inilah yang dinamakan dengan ubudiyah. Apa? Ubudiyah. Ubudiyah. Tingkatan ibadah yang ketiga ini dilakukan pasti dengan rasa mengagungkan kepada Allah. Jadi tidak mengagungkan pahala, tidak mengagungkan karena hanya kepingin dekat, hanya karena kepingin menjadi orang mulia, dikatakan al-mukarram, sahibul fadilah, wal karomah. Tidak kepingin. Biasanya orang yang beribadah tingkatan tinggi gini ini tidak peduli dengan apapun. Yang pada akhirnya dia itu menjadi orang yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut sedikit pun, tidak ada rasa ragu sedikit pun. Dan dia selalu enjoy. Ngono. Kalimatnya ngono ae. Dan dia selalu enjoy. Tidak peduli. Penting aku ngagung no Gusti Allah. Nah, ibadah yang tidak ada rasa mengagungkan itu biasanya
modele kaya ngene. Wis kaya adat. Dadi kaya nglakoni kebiasaan. Karena biasane ngene. Oh, wayahe maghrib sembahyang maghrib lah. Ini dadi kebiasaan. Jadi oleh ngibadah orang mempunyai rasa mengagungkan. Sehingga sholatnya yo ala adung. Sing penting dilakoni. Ngono tok. Tidak ada rasa mengagungkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau takbir ya tenanan. Allahu Akbar. Hati, pikiran semuanya hanya tertuju kepada Allah ketika sembahyang. Kita berjalan juga hanya tujuannya mengagungkan Allah. Saya berjalan ini karena digerakkan oleh Allah. Sehingga sudah sepantasnya saya ini harus mengagungkan Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saya sudah terlalu banyak. Saya tidak mengharapkan surga, tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa apa yang diberikan oleh Allah saya pergunakan, saya peruntukkan untuk mengagungkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in. Lan dateng panjenengan kaula nyuwun pitulung. Ini suatu pernyataan daripada orang yang membaca Al-Fatihah. Iyyaka nasta'in. Itu suatu pernyataan bahwa mereka itu memakai garis ibadah hanya kepada Allah, dan mereka menyadari sepenuhnya bahwa apapun yang dilakukan itu ibadahnya, sholatnya. Makanya ketika sholat kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ya, ibadahku Gusti, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Dola kamu iku lek salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Ya wong awake dhewe Gusti Allah, ya apa jarine sing duwe. Dikek loro ya alhamdulillah. Dikek corona ya alhamdulillah. Krono apa? Krono awak iki mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut itu adalah milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga dia itu mempunyai pemahaman bahwa saya tidak akan bisa melaksanakan sholat tanpa campur tangan Allah. Saya bisa ngaji karena didorong oleh Allah. Siapa yang gerakkan kita ngaji? Saya
saya bisa melaksanakan sholat karena didorong oleh Allah. Makanya kita hanya datang Allah, kita mohon pertolongan. Menurut Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, dawuh Gusti Allah iyyaka na'budu iku isyarah marang pelaksanaan syariat. Iyyaka na'budu itu syariat, tataran syariat, pelaksanaan syariat. Sedangkan wa iyyaka nasta'in itu adalah tataran pelaksanaan hakikat. Jadi syariat, hakikat. Syariat tok gak ono hakikate. Apa nek ngarane? Kaya kon mangan apa ya mangan apa wae lah, tapi gak ono rasane. Ya ngono lho. Iku lek syariat tok. Sembayang kok ngaji banter-banteran. Iku syariat. Tapi hakikate gak ono, gak iso ngresap. Artinya apa? Dia itu hakikatnya ya. Dia itu melakukan ibadah. Itu ya hakikatnya karena memang bi Gusti Allah diperintah. Kemudian saya diperintah itu hanya bisa melaksanakan kalau bisa memperoleh pertolongan. Oleh karenanya dalam ayat yang lain Allah dawuh, jadi dalam masalah menafsiri ayat wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ayat yang lain wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullaha wa'budu lan padha nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wa la tusyriku lan ojo nyekotokake sira kabeh bihi lawan Allah syai'an ing suci. Termasuk di dalamnya apa? Pahala. Jadi lek wong salat krana kok oleh kepingin oleh ganjaran berarti nyekotokno Gusti Allah nang pahala. Dadi dia iku mang sing diarani mek gawe batu loncatan wong Iran. Dibuat batu loncatan untuk memuaskan nafsuni kawula iku mah. Beda kalau kita sholat, kita melaksanakan perintah, wis pokok karena saya sadar bahwa saya ini harus ya semestinya lah menyembah kepada Allah. Bukan karena ingin surga, bukan karena takut masuk neraka. Wis pokoknya aku gampangane mati urip Allah. Ono. Nah. Allah merintah apa? Merintah supaya kita beribadah hanya kepada Allah. Wala tusyriku, dan jangan bersekutu dengan selain Allah. Termasuk ganjaran. Umumnya kan menung makane orang yang beribadah karena ingin pahala itu ibadahnya termasuk tingkatan yang paling rendah. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah, para santri Sumeleh, diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga bisa melaksanakan ibadah, meningkatkan cara ibadahnya sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah, nyembah sira kabeh hanya kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Terus ada ayat wabil walidaini ihsana. Ambil wong tua loro bagusono. Berarti kedudukan wong tua loro sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
jaga terus ana dawuh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ra ana daya bisa kuat nglakoni ibadah. Ya. Lan ora ana daya iso sumingkir sangka duraka. Illa billah angin kelawan pitulungi Gusti Allah. Dadi lek ana wong beribadah kok dadi sombong iku berarti oleh ngibadahi iku nyepotoke maring liyane Gusti Allah. Dengan kata lain itu ibadah yang paling rendah. Karena apa rendah? Karena oleh beribadah hanya kepingin pahala. Saya pingin pahala buang ae ke pahai. Pahai PT. Sehingga kita ini oleh Allah diberikan cara. Jadi makanya surat Al-Fatihah dikatakan sebagai ummul kitab, ibu kitab Al-Quran. Karena di dalamnya sudah pepek sebenarnya. Jadi ajaran hidup sebenarnya terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ajarannya terkumpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Awake dhewe ngaji Bismillahirrahmanirrahim tok iku ae. Angger iso tenanan, iso dadi sakti. Iso dadi wali. Tapi jangan jadi tujuan. Tujuannya ya memang melaksanakan apa lek cara wong Jawa ngarane iku awak iki mik sak dermu lapangan kudrat iradahe Gusti Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat berikutnya nanti seperti itu. Lek dibahas maneh engko sak jam setengah jam maneh kon gak mulih. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa beribadah itu jadi sholat itu memberikan pendidikan kepada kita. Pendidikan apa yang dapat kita ambil? Yaitu bahwa orang Islam ini iso urip nganggo mata loro. Ngoten lho. Awake dhewe iki lek urip iso urip nganggo mata loro. Sing siji jenenge syariat, sing nomor loro jenenge mata hakikat. Di dalam Al-Qur'an didhawuhno wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabilan. Sapa-sapa wong sing ana ndek sak jerone urip ing donya iku wuta moton atine. Bukan matanya ini. Matanya ketok. Tapi yang buta mata hatinya. Wong iku besok ana di akhirat tentu luweh wuta meneh. Ning donya wis wuta, ana di akhirat tambah wuta. Tambah sasar dalane. Semono uga wong urip di alam donya iku mek nganggo mata siji, gak bagus. Umpamane mek gawe syariat tok tanpa hakikat. Gak bagus.
Syariat iku ya apa? Ya pokoke sing penting syarat rukun wis tak penuhi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pikirane nanti-nanti. Ora rumungsane lek awak iki saiki aku iki ana ndek ngarsane Gusti Allah. Nah, iki berarti hakikate diku. Nah, apakah salat kita sudah seperti itu? Nah. Ayo diangen-angen dhewe. Salat kita ini sampai sekarang menjadi salat yang bagaimana sih? Apa termasuk tingkatan paling rendah? Apa sedengan? Apa yang paling tinggi? Itu hanya pribadi masing-masing yang bisa menilai. Wong ora iso dinilai teko surbane gede misalnya. Ndak. Cobae, wah. Jenggote dawa ora. Sing dinilai itu yaitu tadi. Yaitu hidup make kacamata satu apa kacamata dua. Kalau kacamata satu yaitu tadi tingkatan yang paling rendah. Mudah-mudahan kita ditingkatkan oleh Allah cara ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.